pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita semua siapkan hati dan pemikiran kita untuk memulaikan ibadah. Kita bersyukur kepada Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kita masih ada, sebagaimana kita ada itu semua karena berkat Tuhan. Untuk memulaikan ibadah kita, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sebagaimana hari ini Tuhan Yesus telah naik ke surga. Saat ini kita akan menyembah Dia, memuji Dia karena Dia selalu ada buat kita hingga pada hari ini. Mari kita naikkan pujian ini saat indah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Puji syukur Tuhan, kami pada hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada buat kami, Engkau mati buat kami, Engkau bangkit buat kami, dan sekarang Engkau telah naik ke sorga untuk menyiapkan rumah bagi kami Tuhan. Tolong Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali karena Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita, dan pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Maka itu mari kita semua memuji Dia, menyembah Dia dengan pujian suka-sukamu Tuhan. Kita serahkan semua hidup kita untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Sekarang hidupku telah ditebus dengan kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Oh, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi kita menyanyi pujian ini, mari semua bangkit berdiri. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mana jempolnya? Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Masih dengan sikap berdiri, kita tetap memuji Tuhan, menyembah Dia. Kita bangkit karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Sekarang kita bangkit memuji Dia, kita mengalahkan musuh. Mari kita menyanyikan pujian bangkit surga nama Yesus. Dengan sorak-sorai kita menyanyikan pujian ini. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan
Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita dan sambil menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menyambut firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk persembahan yang telah diberikan dan juga firman yang akan kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa oleh berkat Tuhan yang boleh kami terima, kami boleh diberkati dan kami boleh memiliki semuanya, baik kesehatan, kekuatan, usaha pekerjaan, makan minum boleh tercukupkan, dan wujud dari berkat Tuhan yang boleh kami terima, kami bisa membawa persembahan. Kuduskan, berkati persembahan kami, sehingga pengelolaannya dapat digunakan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan
Berkatilah kami semua, firman yang akan kami baca ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11, dalam memperingati kenaikan Yesus ke surga. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sebagai orang percaya tentu kita meyakini bahwa Yesus itu telah lahir, Yesus itu telah melakukan pelayanan-pelayanan yang begitu luar biasa, dan bahkan lewat karyanya dia menderita, dia mati, dia bangkit, dan hari ini kita merayakan atau kita memperingati kenaikan Kristus ke surga. Orang yang mempercayai semua karya Tuhan yang tadi saya jelaskan, itu didasarkan pada keyakinan pada firman Tuhan. Namun sebaliknya, jika orang yang tidak percaya kelahiran, orang yang tidak percaya penderitaan, kematian, kebangkitan, bahkan sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, berarti orang itu dia tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Atau dia tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Nah, hari ini terkhusus kita akan belajar tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan bagaimana respon kita ketika kita belajar dan kita melihat dari makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Paling tidak yang saya dapat persiapkan di sini, bahwa ada paling tidak 4 makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu untuk kembali meneguhkan iman dari para murid dan juga meneguhkan kita pada konteks zaman sekarang ini. Yang kedua, untuk menyatakan misinya untuk penebusan dosa itu telah selesai, dan misi penebusan itu atau mandat amanat agung itu sekarang diberikan kepada murid-murid atau orang yang percaya kepada Yesus. Yang ketiga, untuk menyatakan bahwa penyertaan Yesus itu hadir dalam kehidupan kita saat ini. Dan yang terakhir atau yang keempat, untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu 4 hal yang menjadi makna yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, dan belum selesai karena saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, meneguhkan atau memantapkan kembali iman anak-anak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa kali sudah dikhotbahkan, baik dari kematian, bahkan kebangkitan sampai pada penampakan. Salah satu tujuan yang Tuhan Yesus maksudkan adalah untuk meneguhkan iman, bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar, ya dan amin. Dan bahkan kondisi para murid pada saat itu juga, mereka begitu syok, mereka begitu kaget, dan mereka begitu seolah-olah kehilangan harapan. Karena mereka mengikuti Yesus hanya sekedar untuk memiliki tujuan pribadi, yaitu Yesus akan menjadi pembebas bagi bangsa mereka. Hal itu juga ditunjukkan pada ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang ke-6, di situ kan dikatakan begini,
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pikiran mereka itu masih pada pikiran bahwa Yesus itu hadir sebagai pembebas politik. Yesus hadir bukan untuk membebaskan dosa, untuk menyelamatkan manusia dan memberikan jaminan keselamatan. Sehingga ketika Yesus mati, itu menjadi pukulan yang berat bagi mereka. Namun kebangkitan, penampakan diri dan bahkan peristiwa saat ini untuk meyakinkan mereka bahwa orang yang mereka percayai, orang yang mereka ikut selama ini tidak hanya sebatas sebagai pembebas politik. Dia lebih dari itu. Dia bukan saja penguasa di dunia ini, tapi juga dia penguasa yang dalam kekekalan. Dia berkuasa di bumi, tapi juga dia berkuasa di surga. Dan untuk meneguhkan iman dari para murid, supaya mereka terus bergantung, supaya mereka terus percaya kepada Tuhan pada kondisi saat ini. Sehingga Bapak Ibu, kalau mereka mulai percaya kepada Tuhan, maka yang mereka andalkan, yang mereka harapkan hanya pada Tuhan. Kalau kita sudah mengetahui akan hal ini Bapak Ibu, bagaimana respon kita? Kalau kita percaya bahwa Yesus itu dia berkuasa, dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang luar biasa, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu mengandalkan atau mencari pertolongan kepada dukun, kepada paranormal, atau orang-orang yang kita rasa kuat pada saat ini. Andalkanlah Tuhan, percayalah pada Tuhan, walaupun saat ini kelihatan sesuatu seolah-olah tidak mungkin, tapi saya percaya bahwa iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan menolong kita. Karena apa Bapak Ibu? Yang Tuhan selalu rindukan adalah iman kita tetap teguh. Sehingga lewat ibadah kenaikan Kristus ke surga ini Bapak Ibu, hari ini saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah mulai ragu dengan Tuhan atau tidak. Yang Tuhan janjikan, kok begini jadinya? Bapak Ibu, ketika kita makin setia, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang hari Minggu saya katakan, bukan berarti persoalan masalah akan hilang. Justru kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita makin setia buat Tuhan, masalah makin berat, tantangan makin berat. Tapi firman Tuhan bilang kita seperti burung Raja Wali. Ketika badai datang, ketika badai bergelora, kita makin bisa terbang tinggi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kekuatan Tuhan berikan dan Tuhan meneguhkan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk menyatakan bahwa misi penebusan itu telah selesai dan sekarang dimandatkan kepada gereja. Saya sering mendengar ada orang bilang jangan sampai salibkan Tuhan Yesus itu kedua kali. Nah Bapak Ibu, bagi saya ini pernyataan yang tidak teologis. Tuhan Yesus itu mati hanya satu kali, tidak akan dua kali. Kenapa? Karena dia tidak datang jadi manusia lagi. Dia mati satu kali. Dan karya penebusan itu terus berlangsung efisien sampai saat ini. Dan penebusan dia itu di kayu salib itu sudah selesai. Sehingga tidak ada lagi perlu korban. Untuk kita selamat harus potong sapi, harus potong kerbau, harus potong ini supaya apa? Supaya dapat jalan keselamatan. Harus bayar ini, harus bayar itu. Tidak Bapak Ibu. Dengan kenaikan Kristus justru menyatakan bahwa penebusan karya Tuhan itu telah selesai di bumi ini. Dan karya penebusan itu diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan supaya orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia yang akan mendapatkan jaminan keselamatan. Karena keselamatan itu dikerjakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah ketika Yesus telah menyelesaikan karya penebusan, Yesus mempercayakan mandat atau berita penebusan itu kepada gereja untuk pergi menyatakan, bersaksi bagi dunia. Dalam konteks ayat ini dikatakan bahwa akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dan akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, saya selalu ulang-ulang menjelaskan tentang ayat ini ya. Bahwa ayat ini tidak menceritakan bahwa urutan kalau di sini selesai baru di sini. Kalau di sini sudah selesai baru di sini. Kalau di sini belum selesai berarti tidak boleh.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata dan itu menunjukkan kesejajaran. Bahwa ketika kita menjadi saksi di Yerusalem, kita juga harus menjadi saksi di Yudea. Efisiennya, semangatnya kita bersaksi di Samaria, begitu juga harus sama di Yerusalem. Ada beberapa yang menafsirkan bahwa Yerusalem itu bisa diumpamakan, itu seperti keluarga. Ada yang mengumpamakan itu Yudea, itu seperti lingkungan keluarga. Terus Samaria itu bagi negara, bagi ini dan ke ujung bumi. Yang ingin saya sampaikan di sini lewat kata dan dalam kesejajaran teks ini, yang saya ingin bagikan buat kita Bapak Ibu, bahwa ketika kita menjadi saksi di mana saja itu harus sama baiknya. Jangan kita hanya baik di luar tapi kita tidak baik di dalam rumah tangga. Jangan kita hanya semangat di luar, kita semangat itu kalau misalnya di pelayanan itu kalau pergi ke luar negeri, terus di dalam negeri, di dalam rumah tangga, kita tidak semangat. Ketika kita baik di gereja, kita juga harus baik di rumah. Ketika kita baik di rumah, ketika kita memberikan terbaik bagi Tuhan di rumah, kita juga harus memberikan yang terbaik bagi gereja, bagi masyarakat, bagi yang lain. Dalam konteks menjadi saksi. Jangan menjadi hal yang orang lain di luar puji, tetapi istri kita mencela. Jangan orang lain memuji kita, tapi suami kita mencela. Ketika menjadi baik, saksi yang baik, kita menjadi orang Kristen yang baik di gereja, kita juga harus jadi orang Kristen yang baik di pekerjaan, di kantor, atau di toko kita, atau di mana saja kita berada. Jangan sampai orang bilang kita rohani di gereja, tetapi di luar gereja rohana. Nah, ini yang bahaya. Lewat ayat ini kita diajarkan bahwa di mana saja, di kapan saja, tempat mana saja, kita harus menjadi saksi Tuhan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk menyatakan bahwa penyertaan Tuhan Yesus itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Kalau Yesus tidak naik ke surga dan Yesus hanya tinggal di Yerusalem pada saat itu, berarti Yesus hanya hadir di situ karena dia dibatasi oleh tubuh manusia. Namun ketika dia naik ke surga, dia sudah tidak dibatasi lagi dalam tubuh kemanusiaannya dia. Dikatakan bahwa Allah itu roh. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Artinya bahwa ketika Yesus naik ke surga, kapasitas dia untuk menyertai kita justru tidak terbatas. Karena dia Allah yang maha hadir. Nah, apa implikasinya bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita? Kalau kita meyakini bahwa Yesus itu hadir dalam kehidupan kita, maka apa sih yang kita takutkan? Ketakutan itu seperti sesuatu yang alamiah dalam kehidupan kita. Semua orang pernah merasa takut. Baik itu takut sendiri, ditinggalkan oleh orang yang dicintai dan mencintai dia. Bahkan dikatakan ada yang takut mencintai. Ada yang takut menikah. Ada yang takut dikecewakan. Bahkan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi saat ini Bapak Ibu, tidak sedikit orang takut. Nah, ketakutan itu ketika tidak dikelola dengan baik, walaupun ketakutan itu alamiah wajar dalam kehidupan kita namun tidak dikelola, maka akan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Nah, inilah yang para medis mengatakan bahwa ini bisa menurunkan imun tubuh. Nah, maka kalau dalam situasi ini gampang terserang corona kalau kayak begitu Bapak Ibu. Kalau imun tubuh menurun. Tapi lewat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Yesus menyertai kita. Bapak Ibu, orang-orang yang mengasihi Bapak Ibu, orang-orang yang Bapak Ibu harapkan saat ini bisa meninggalkan Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan bilang bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu hadir, Tuhan Yesus selalu menjaga. Dan bahkan ketika dalam Matius dikatakan bahwa dia naik ke surga, dia mengatakan aku menyertai engkau. Bapak Ibu, di tengah-tengah virus corona saat ini, kita harus waspada, kita harus berhikmat. Tapi jangan juga kita kehilangan iman bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan menyertai kita.
keluar masuk kita, Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, berita kenaikan Yesus Kristus meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita bahwa Yesus menyertai kita. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, aku ke surga menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 juga lebih lanjut dikatakan, saya pergi tidak kemana-mana, saya pergi kepada Bapa, supaya saya menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pergi, kita tahu dia pergi kemana, untuk menyediakan tempat bagi kita. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jaminan keselamatan itu ya dan amin, bukan mudah-mudahan tapi pasti. Dan Tuhan yang sendiri yang menjamin. Nah, ini penting bagi kita Bapak Ibu. Dalam kehidupan, khususnya dalam corona saat ini, salah satu ketakutan yang sangat membuat orang waspada, itu sebenarnya itu takut mati. Setuju tidak setuju, mau tidak mau manusia itu pasti akan mati Bapak Ibu. Nah, hanya kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu bagaimana saya akan mati, bagaimana Bapak Ibu akan mati nantinya, bentuknya bagaimana. Tetapi lewat pembacaan ini, yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita meninggal nanti, kita tahu di mana kita akan pergi. Yaitu tempat yang sudah Tuhan sediakan. Lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita, orang yang percaya kepada dia. Sehingga kematian pun tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Inilah yang menjadi keyakinan kita Bapak Ibu. Baik kita maupun keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Dalam kedukaan misalnya, ada orang-orang yang mencintai kita, yang kita sayangi. Mereka meninggal dan mereka meninggal di dalam Tuhan. Kita tahu di mana mereka pergi. Kita tahu kemana mereka tuju. Dan kalau iman kita sama, maka kita juga menuju tempat yang sama. Bukankah itu sebuah kebahagiaan? Atau jangan-jangan kita terlalu cinta dunia ini, sehingga kita waktu menyanyikan lagu O Yerusalem Kota Mulia, yaitu hanya karena ikut-ikutan. Tapi apakah kita menyanyikan pujian itu? O Yerusalem Kota Mulia, kita rindu bersama-sama dengan Tuhan atau tidak? Bukan berarti saat ini, kalau rindu bertemu dengan Tuhan, nah siapa yang positif ini corona yang ada di sini? Apalagi berita yang saya dapat informasi lewat grup-grup yang ada, bahwa sudah kurang lebih ada 65 yang sudah positif di Luwu Timur ini. Nah kalau gitu mana ya saya bersentuhan dengan mereka supaya saya mati. Terus kalau saya mati, nanti kan saya dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Bapak Ibu jangan salah, orang yang kena corona juga belum tentu mati. Faktanya kan banyak, bahwa orang yang positif corona kan juga bisa sembuh. Kenapa? Karena memang belum waktunya Tuhan. Dan kita juga kalau belum waktunya Tuhan, jangan cari-cari mati. Nah itu pasti kalau kita mau cari-cari mati, terus kita bunuh diri, ya sudah. Tempatnya itu sudah pasti. Kita tahu akan kemana itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu hari ini, lewat peristiwa kenaikan Kristus surga, kita tahu Yesus kemana. Menyediakan tempat bagi kita. Dan setelah kita hidup kita berakhir di dunia ini, kita tahu di mana juga kita akan pergi. Bukankah itu berita sukacita bagi kita semua Bapak Ibu? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh kembali merayakan ibadah kenaikan Yesus ke surga dan juga merenungkan tentang peristiwa serupa ya Tuhan. Firman yang sudah kami renungkan, kiranya Tuhan meneguhkan kami. Dan pada kesempatan ini kami terus menyerahkan kondisi bangsa dan negara kami, kondisi provinsi kami, kondisi kabupaten kami, Luwu Timur, dan juga daerah kami terkhususnya ya Tuhan. Dalam angka positif yang makin meningkat, namun hal itu tidak membuat kami takut atau cemas. Tapi kami terus berjaga-jaga dan berhikmat dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sehingga kami dapat meresponi semuanya itu dengan benar dalam kehendak Tuhan. Engkau tolong pemerintah kami, Engkau tolong para aparat-aparat tim medis yang mereka
berada pada barisan terdepan, kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Bahkan keluarga yang mereka harus tinggalkan untuk menjalankan tugas, Tuhan juga berikan kekuatan dan Tuhan hiburkan. Gereja-gereja dalam kondisi seperti ini mengadakan ibadah, Engkau juga berikan hikmat bagi para pemimpin gereja, majelis dalam menyikapi semua persoalan dan tantangan zaman pada saat ini. Bahkan jemaat-jemaat yang harus beribadah dari rumah, lewat menyaksikan tayangan lewat media-media sosial, lewat apapun yang digunakan, bahkan mereka harus memimpin diri sendiri dalam liturgi-liturgi yang telah dibagikan, Tuhan juga menolong. Jemaat-jemaat yang sedang dalam masa kandungan, Ibu Ida, dalam masa mengandung Ibu Ida maupun juga dengan Ibu Dani, Tuhan juga yang memberikan mereka kekuatan dan memberikan kesehatan, bahkan bayi yang sementara dikandung. Jemaat yang sakit, celang untuk pemulihan beliau kami terus membawa, bahkan orang-orang tua yang telah lanjut usia Engkau juga memberkati. Segala kecukupan, segala berkat-berkat Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Tuhan yang akan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan di mana saja kami berada. Anak-anak di rumah mereka dalam mereka mengikuti pendidikan dari rumah masing-masing, Tuhan juga yang akan memberikan mereka kepintaran, memberikan mereka hikmat. Bahkan Felix, Evelyn, Tessa yang sementara lagi akan masuk pada perguruan tinggi, yang sementara dalam pengurusan administrasi, Engkau juga yang menolong, Engkau juga yang akan memberikan, mencukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan, membuka jalan supaya mereka juga dapat menimba ilmu dalam tempat tujuan yang mereka tuju. Ini doa kami Tuhan. Sekali lagi kami serahkan semua jemaat kami dari dalam kandungan sampai orang tua lanjut usia kami. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menyertai dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan akan selalu memberkati kami. Dan inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Untuk warta jemaat, hanya diingatkan untuk hari Minggu nanti tanggal 24 Mei ibadah masih dalam model yang sama, yaitu secara online atau rekaman flashdisk yang akan dibagikan di rumah Bapak Ibu jemaat masing-masing. Dan untuk mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, saya persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengkidungkan doksologi kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.